يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله المعبود، والصلاة والسلام على عين سر الوجود سيدنا ومولانا محمد النبي المحمود وعلى آله وصحبه عدد كل سقي ومسعود. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين يا رب العالمين. Para habaib, para guru, para masyayikh, para sepuh, bini sepuh, jajaran ketakmiran Masjid Baitur Rahman lan sedayane mawon ingkang hadir di pagi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingkang sangat kula banggakan lan kula hormati rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali kajian pada pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pagi hari yang insyaallah tepatnya di lembar yang ke-24 di dalam bulan Sya'ban ini, yang sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, insyaallah pagi hari ini penutupan sementara majelis ad-duha. Nggih, keranten mantun niki itu akan kedatangan bulan suci Ramadan, dan hari Minggu depan kalau tidak ada perubahan masuk 1 Ramadan. Bukan berarti penutupan pada minggu hari ini ditutup selamanya, tapi sementara, guna untuk nantinya di bulan Ramadan mengkonsentrasikan diri, memenuhi waktu-waktu hari, minggu dan bulan di dalam bulan suci Ramadan dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini kula badhe nerusaken kajian tentang akhlak-akhlak, tentang adab-adab keseharian kita yang perlu untuk diamalkan, yang tentunya semua yang ada di dalam pelajaran ini memiliki dasar sejarah, hadis, kehidupan Nabi, kehidupan para sahabat, kehidupan para tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan guru-guru ulama-ulama salafun saleh, yang insya Allah tidak akan keliru dan tidak perlu ragu-ragu kita untuk bisa menyontoh, meniru perilaku mereka,
yang dituangkan di dalam kitab ini. Kemarin sudah beberapa bab kita baca. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca bab dengan judul Mahabbatul Walidain, kecintaan terhadap kedua orang tua. Namun sedikit kami akan membuka dengan satu hikmah, ya, suatu pelajaran. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini kita yang masih diberi kesempatan hidup di dunia betul-betul memanfaatkan kehidupan di dunia ini dengan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya daripada bekal takwa kepada Allah yang akan kita bawa kepada kehidupan yang akan datang. Karena setelah kehidupan dunia ini adalah kehidupan akhirat yang pintunya hanya satu, yaitu yang namanya kematian. Bapak Ibu, uripe kula panjenengan teng dunia niki yang sebentar lagi akan pindah ke negeri akhirat itu diumpamakan kados kula panjenengan nalikane tasik teng lebete rahim ibu kita. Jadi perumpamaannya kita yang hidup di dunia akan menuju ke akhirat seperti kehidupan ketika kita di alam rahim yang sebentar lagi akan pindah ke alam dunia. Bagaimana maksudnya? Ketika kita sedaya wonten teng rahime ibu kita, ketika itu telah Allah berikan kesempurnaan jasmaninya, diberi kaki, diberi tangan, diberi mata, diberi telinga, diberi lisan, tetapi ternyata itu semua oleh jabang bayi kita ketika ada di perut ibu ra dibutukno, tidak diperlukan, tak perlu. Kenapa? Karena merasa di dalam perut ibu tak bisa jalan, tak bisa memegang, tak bisa melihat, tak bisa berbicara. Jadi ketika kita ada di rahim ibu, kita tidak butuh kepada yang namanya kaki, kita tidak butuh kepada yang namanya tangan. Apa yang kita butuhkan saat itu hanya satu, yaitu tali pusar. Mohon madurana, tali napa? Bujel, okay. Tali pusar. Ternyata yang dibutuhkan tali pusar, Pak Bu. Kenapa tali pusar? Karena melalui tali pusar tersebut apa yang panjenengan ibu-ibu ngandung makan, apa yang panjenengan minum, apa yang panjenengan masukkan ke dalam mulut daripada makanan-makanan, minuman-minuman, protein dan lain sebagainya masuk ke dalam tubuh bayi melalui tali pusar. Ternyata ketika kita di dalam rahim butuhnya kepada tali pusar. Kenapa? Karena itu yang menyambung kehidupan bayi di dalam rahim ibu kita. Tapi para rawuh yang dimuliakan Allah, begitu tali pusar tersebut, ketika bayi tersebut keluar dari rahim ibu, lahir ke dunia, ternyata tali pusar yang dibutuhkan tidak lagi dibutuhkan oleh sang bayi, terputus atau diputus. Dan ternyata ketika di dalam rahim ibu yang katanya tidak butuh kepada kaki, tidak butuh kepada tangan, tidak butuh kepada mulut, ternyata ketika lahir di dunia justru yang tidak dibutuhkan ketika hidup di dunia dibutuhkan, hadirin. Yang ketika di alam rahim tidak dibutuhkan yang namanya tangan, kaki dan lisan, ketika lahir itu dibutuhkan. Dan justru yang diperlukan, yang dibutuhkan saat di alam rahim, tali pusar, begitu lahir diputus, tak manfaat lagi. Bahkan di kalangan orang-orang dulu begitu tali pusar diputus, dijemur, ditekuk-tekuk, dilebokaan nang kain, digawe jimat jare. Embo jimate paran niku dulur nggih. Jimate napa mboten semerap niku.
Tapi yang paling afdol bagian tubuh yang dipotong, apakah kuku, apakah rambut, apakah tali pusar, yang paling afdol ketika terputus dari jasad kita manusia, yang paling bagus adalah ditanam di dalam tanah. Jangan dijadikan jimat, nggih. Dikeringkan, dijadikan bagian jimat daripada bayi. Mboten usah Pak Bu. Dikubur ikut bersama temunine. Nggih napa nggih? Dikubur bersama temunine. Ternyata Bapak Ibu, setelah bayi lahir, apa yang dibutuhkan diputus seperti tali pusar, apa yang tidak dibutuhkan ketika di alam rahim yang namanya kaki, tangan, lisan, mulut, mata, ternyata begitu lahir sangat diperlukan. Nggih napa nggih? Begitu juga di alam dunia ini para bapak, para ibu. Banyak sekali hal yang tak pati penting, sing rapati penting dipentingkan oleh orang-orang yang tidak mengerti hakikat kehidupan di dunia ini. Justru yang penting tak dipentingkan, sing penting, sing tak penting dipentingkan. Atau kalau bahasa lain, yang perlu tak diperlukan, yang tak diperlukan sangat diperlukan. Napa niku beb rodok mbulet niki ya, kan kata Bu nggih. Maksudnya begini Bapak Ibu, orang yang tak ngerti tentang hakikat kehidupan lebih mementingkan mencari dunia, mengumpulkan dunia, numpuk-numpuk harta, dia belikan tanah, dia belikan ruko perumahan, dia simpan di bank, dia jadikan kendaraan, dia jadikan sawah dan lain sebagainya daripada harta-harta dunia, sampai saking sibuknya mencari dunia, mengumpulkan dunia. Sholat tak penting, sholat puasa tak penting, ngaji tak penting, amal soleh ra perlu. Banyak apa tidak? Banyak para rawuh yang dimuliakan Allah. Ternyata padahal ketika manusia harus kembali kepada Allah, meninggalkan dunia yang fana, ternyata apa yang tak penting dipentingkan, tanah, rumah, harta yang disimpan, ketika mati dipedot kabeh ra digawa. Nggih napa nggih? Dipedot, diputus semua, tidak dibawa itu. Sholat yang ditinggalkan, puasa yang tak dikerjakan, masjid rumah Allah yang tak pernah diziarahi, majlis taklim, ladang akhirat, taman kebun surganya Allah yang banyak kebaikan di dalamnya, tak ditoleh, ra ditoleh blas, tak eteng gusakaleh para rabuh, tak diperlukan, padahal ini penting. Karena ketika orang meninggalkan dunia, masuk melalui pintu yang namanya mati, pindah ke alam barzah, mulailah di situ alam pertama atau terminal pertama daripada terminal akhirat. Walaupun barzah bukan bagian daripada akhirat, tetapi tempat alam yang membatasi antara dunia dan akhirat, tetapi barzah menentukan kehidupan berikutnya. Nikmat kubur, siksa kubur akan menentukan kepada kehidupan sesudahnya. Jika masuk ke dalam kuburnya mendapatkan nikmat kubur, berada di taman kebun surganya Allah, mendapatkan kenikmatan kubur, maka seterusnya kata Nabi SAW, fama ba'dahu aisar, akan mendapatkan menghadapi kemudahan-kemudahan. Tapi kalau masuk ke alam kuburnya, masuk ke dalam satu lubang siksa neraka, siksaan yang dahsyat, siksa kubur, tidak selamat di alam kuburnya, disiksa oleh Allah. Fama ba'dahu asyad, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sesudahnya amat sangat pedih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang yang meninggalkan dunia, apa yang banyak daripada hal yang tak penting dipentingkan, ditinggalkan semua. Nggih napa nggih? Ditinggalkan semua. Dunia yang dibanggakan, harta, jabatan, sampai tidak melaksanakan perintah sholat. Padahal ketika masuk ke alam barzah, menuju ke negeri akhirat,
Sholat yang tak dipentingkan ternyata sangat penting. Amal soleh yang disia-siakan, yang tak diperlukan, justru menjadi keperluan dan kebutuhan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane para rawuh yang dimuliakan Allah, apa yang sudah panjenengan betul-betul laksanakan sesuai dengan kebutuhan, hal yang penting betul-betul Anda pentingkan. Yang tak begitu penting bukan berarti tak dipentingkan, penting tapi tidak menjadi tujuan hidup, maka lanjutkan, teruskan apa yang sudah menjadi amal istiqomah kita pada kesempatan pagi hari ini. Memakmurkan masjid, menghadiri acara-acara pengajian, menghadiri pengajian-pengajian ilmu, pengajian zikir, solawat dan lain sebagainya. Apa yang sudah menjadi rutinitas panjenengan, lanjutkan, teruskan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mengapa demikian? Karena dikatakan andai kata orang yang ada di dalam kuburnya, wong-wong kang sampun mlebet teng alam barzah, andai kata diberi kesempatan sesaat saja, okay, 1 jam saja untuk hidup di dunia, pasti yang pertama kali akan mereka cari adalah majlis-majlis soleh, majlis-majlisnya orang alim, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir yang mengingatkan kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa yang akan dicari majlis zikir, majlisnya orang soleh, majlisnya orang alim? Ya, setelah mereka diperlihatkan akan keutamaan daripada orang yang hadir di majelisnya orang yang alim, betapa menjadi sesuatu yang mereka cita-citakan, tetapi semua itu telah terlambat. Kenapa? Karena sudah meninggal dunia. Yang menjadi pertanyaan, kenapa majelisnya orang saleh, majelisnya orang alim, majelis kados injing menika para rawuh dicita-citakan oleh mereka yang telah wafat. Andai kata mereka dihidupkan ke dunia, mereka akan mengutamakan hadir di majlis daripada ibadah yang lainnya. Ternyata dikatakan waman hadara majalisa alim, siapa yang menghadiri majlisnya orang yang alim, termasuk majlis soleh, majlis ilmu, majlis zikir, siapa yang menghadiri majlis tersebut, kata Nabi Muhammad, afdalu, lebih afdal minas sholah, daripada sholat sunnah alfi rokaah, lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rokaat. Bayangkan sholat sunnah 1000 rokaat kados pundi rupane, kula panjenengan boten nate ngamalaken nggih napa nggih? Insyaallah kang hadir niki tidak ada yang mampu melaksanakan sholat sunnah 1000 rokaat. Hing usah ngaku wis katon Bu Pak nggih. Hing usah ngaku wis weruh. Insyaallah hing ana hang kuwat ang hadir, termasuk kang nyekel mik niki dulur. Tidak ada yang mampu. Lho kok bisa ngoten Beb? Nika sudan berarti, mboten sudan kula. Ya ndeleng umume ben wis traweh ben wis. Traweh aja ngomong 1000 rakaat. 23 rakaat oleh biain seminggu pertama full. Musola yang cukup miliar tiker, liwat 10 ang pertama gemet dulur, kemajuan sop iku durung gaduk 1000 niku, andai kata 23 dikali 10 hari baru 223 rakaat. Wis hing kuwat tak paran maning imame suwi mbak tambah tambihan tek musolae. Tapi alhamdulillah di masjid kita ini ya walaupun tidak terlalu ngebut ya, sedeng-sedeng, alhamdulillah yang terawih banyak. Nggih napa nggih? Alhamdulillah Pak Bu. Terawih saja kita kadang kalah, sambiat Allahu Akbar, dadi makmum di Kotang Buri. Pikiran, perasaan imam iki mesti kuat, mesti cepet, polane terawih. Dek, dong-donge pas maca Fatihah kalem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jari hang makmum salah alamat. Monggo weruh kan hing mlebu nang musala iki yo. Hang siji Madura dadi makmum.
waladdallin. Gerundeng atine, sumpah nang jero salat, billahi laguna tak noro engkok. Ya sumpah demi Allah kesuk hing milu jare ya. Iku buru 23 rakaat lah. Heng pati lambat. Habib Taufik itu kalem tapi tidak terlalu lambat. Kalau lambat tuh di Mekah Pak. Lambat niku dulur 2 jam traweh. Acake amalono nang masjid jame insyaallah. Mbo insyaallah paran niku dulur. Ya Allah wis heng usah didilasaken, heng kuwat pokoke salat sunnah 1000 rakaat nggih napa nggih? Tapi alhamdulillah biar kae dados umat Kanjeng Nabi Muhammad diweni keutamaan biar kae hadir majelis ilmu, majelis zikir kados injing menika khususe kita niki pun diganjar kados tiyang kang ngamalaken salat sunnah 1000 rakaat. Bukan hanya itu, belum yang lainnya para rawuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan dikatakan dalam hadis itu laksana orang yang menjenguk 1000 orang sakit. Setahun durung karuan ana wong loros 1000 wong dulur. Heng karuan ana nggih. Tapi alhamdulillah barokah majelis diganjar kaya wong jenguk 1000 orang sakit. Bahkan mengantar 1000 jenazah. Sampai ditanya Rasulullah oleh para sahabat, "Kila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah juga membaca Al-Qur'an?" Membaca Al-Qur'an kan keutamanya luar biasa. 1 huruf 10 kebaikan 1 huruf. Surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, hatam berapa kebaikan? Apakah juga membaca Al-Qur'an ya Rasulullah tidak bisa menandingi keutamaan itu? Apa kata Nabi Muhammad? Wahal yaqra'ul Qur'an wahal yanfa'ul Qur'an illa bi ilmi. Bukankah tidakkah Al-Qur'an itu bermanfaat? Wahal Qur'an, apakah yanfa'ul Qur'an, Al-Qur'an itu bermanfaat tanpa adanya ilmu? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau membaca Al-Qur'an tidak ada ilmunya ya tidak manfaat. Ya tidak manfaat Pak. Hurufnya salah, panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang. Mestinya hak dibaca kha, mestinya hak dibaca ha, mestinya ain dibaca hamzah. Salah kabeh. Salat maca Fatihah harokatnya salah karena Fatihah rukun qauli, maka harus betul makhrajnya. Mokso dadi imam hing bisa bedokno antara Fatihah ambil ain, antara ha ambil ha, merusak makna, bisa jadi menyebabkan sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena bagian rukun qauli syaratnya tidak dilaksanakan Pak Bu. Perlu ilmu. Ternyata hanya karena tidak memahami tajwid atau makhraj baca surat Al-Fatihah menyebabkan sholat tak diterima hadirin. Termasuk sampean yang baca yang membaca bacaan tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu kan masuk daripada rukun. Kalau sudah rukun tidak hanya fi'linya tapi rukun kaulinya juga harus betul di dalam bacaan tahiyat akhir. Karena tahiyat akhir bagian daripada rukun fi'li, maka kaulinya juga termasuk rukun itu yang harus dilaksanakan. Tidak boleh kurang, tidak boleh salah. Contoh akan berakibat fatal kalau bapak ibu mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu yang betul, ibadillahis sholihin. Tapi kalau sampean salah membacanya, shotnya tidak sesuai dengan makhrajnya, tapi asal shotnya menjadi sin, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Sholihin dadi salihin, rosak artinya dulur. Makanya Pak Soleh jangan mau dipanggil Pak Saleh, artinya elek dulur. Mar'atus solihah yang betul, bukan istri bukan istri salihah Bu. Ibu-ibu, mbak-mbaknya yang besok dipanggil suaminya, duhai istriku yang salihah, ojo mesem-mesem. Jangan mesem sampean dipanggil istri salihah, dua istriku yang salihah. Atau Pak Soleh dipanggil Pak Saleh, atau Pak Solihin dipanggil Pak Salihin. Ojo mesem-mesem.
artine medeni dulur. Temenan niki. Apalagi dibaca di dalam bacaan sholat. Si gaya assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ibu-ibu tahu artinya salihin? Bapak-bapak tahu artinya Pak Saleh? Tahu artinya istri yang saleha? Bu, sampean dipanggil saleha jangan mesem. Kalau tahu artinya ndak kira mesem. Tahu artinya saleha. Duhai istriku yang mencret. Itu artinya saleha. Pak Saleh, mestine Pak Soleh, hei orang yang baik, dipanggil Pak Saleh, hei bapak yang mencret. Ayo, gelem riko diceluk saleha. Makanya lagune Bang Haji Roma Irama itu kudu rodok diprotes dulur. Hanya istri saleha, istri mencret. Aja, pokoknya aja mesem-mesem diceluk saleha waran yang kakange Kang, ison kula dudu istri saleha, sholihah. Pak Saleh ya gediku aja gelem ison dudu saleh, aran ison soleh. Mulane rata-rata kadang ana wong namine soleh diceluk saleh. Alamat wis uripe elek. Banyak di kampung tuh orang sudah bagus dikasih nama soleh dipanggil saleh, nungsep uripe dulur. Temenan niku rata-rata kang diceluk saleh niku pokoknya uripe niku ketabrak-tabrak dulur. Mulane aja gelem diceluk saleh, celukan soleh bun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, penting ilmu. Makanya pentingnya majelis ilmu seperti pada pagi hari ini di Ad-Duha. Sekarang di model ya, diisi gantian dengan kitab yang berurutan oleh guru-guru kita. Alhamdulillah. Hitung-hitung Pak Bu, sampean daripada ngundang sendiri larang, gitu apa nggih? Datangkan guru larang, ngursus pribadi larang Bu. Alhamdulillah berkat ono masjid jame, ono pengajian rutin, ngaji kitab, ngaji ilmu berurutan. Alhamdulillah. Wes gediku oleh kopi maning dulur. Sak jajane barokah nggih. Alhamdulillah. Tapi saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak ini bukan itu yang dicari, tetapi nikmatnya memakmurkan masjid, nikmatnya sholat duha, nikmatnya di majelisnya orang soleh bersama orang yang soleh. Nggih napa nggih? Kang dipadosi rahmati Gusti Allah, ridhone Gusti Allah. Sehingga alhamdulillah sampean bisa istiqomah. Padahal yang dibayar, nggih napa nggih? Yang dibayar tapi istiqomah, malah mengeluarkan tenaga. Ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda, bensinnya kurang dulur. Tapi alhamdulillah tidak dipikirkan semua. Seneng. Nggih napa nggih Bu? Nggih napa nggih Pak? Seneng sampean. Alhamdulillah. Niku para rawuh yang dimuliakan Allah. Sehingga kenapa majelisnya orang yang alim itu dicita-citakan oleh orang yang seandainya dikembalikan hidup ke dunia 1 jam saja, yang pertama kali mereka cari adalah majelis-majelis beliau orang yang soleh. Karena keutamaan itu tidak seberapa yang saya sampaikan kepada panjenengan, tapi banyak dalil karena tidak mungkin untuk disampaikan semuanya. Cukuplah 3 itu. Mudah-mudahan menyemangati kita untuk terus hadir di majelis orang yang soleh. Apa ada dalilnya, Beb? Aja diceluk saleh maning Bu, soleh. Apa dalilnya Beb? Dasarnya ulama mengatakan demikian. Sesuatu yang paling dicita-citakan oleh orang yang telah wafat, andai kata diberi kesempatan hidup, majelisnya orang soleh yang pasti pertama kali mereka cari. Ternyata ada dalilnya Pak Bu. Mboten namung hadis, mboten namung qaulul ulama, tapi Al-Qur'an. Apa katanya? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kok kang disebut solihin duduk salihin gitu nggih? Kang disebut solihin. Ternyata malah di dalam Al-Quran ini 2 yang menjadi cita-cita orang yang mati, andai kata diberi kesempatan hidup di dunia akan diamalkan. Apa katanya Allah? Nafkahkanlah sebagian karunia yang telah kami karuniakan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian, lalu kalian akan menyesal.
dan berkata, Rabbi, Tuhanku, laula akhartani, seandainya engkau tunda barang sejenak ajal saya, ora usah setahun, ora usah saulan, ora usah seminggu, 1 hari saja ya Allah, atau 1 jam saja ya Allah, fa asaddaqah, saya akan mengeluarkan sedekah, wa akum minas sholihin, saya akan menjadi orang-orang yang soleh, saya akan kumpul dengan orang yang soleh, saya akan berada di majelisnya orang-orang soleh. Itu yang dicita-citakan para bapak, para ibu, karena keutamaannya di situ ada jihad, di situ ada keutamaan Al-Quran, di dalam majelis seperti pada pagi hari ini ada keutamaan zikir, ada keutamaan tasbih, ada keutamaan napa malih, kumpul dengan orang soleh, ada keutamaan khusyuk, ada keutamaan istighfar, ampunan dari Allah, dan banyak keutamaan yang lain yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane para rawuh, nek wis kula panjenengan semerap, ternyata majelis ilmu itu sangat dicita-citakan oleh orang-orang yang telah wafat. Mari kita yang diberi kesempatan hidup, hal-hal yang penting-pentingkan, yang tak penting jangan dipentingkan, akhirnya yang penting ditinggalkan, nggih. Mementingkan dunia, mencari harta, meninggalkan sholat, meninggalkan majelis, meninggalkan kumpul-kumpul di masjid, besok akan nyesal orang-orang yang seperti itu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata dunia yang dia kumpulkan orang ono sing digowo, yang dibawa cuma apa? Amal soleh. Andai kata ada dunia yang dibawa, kain kafan, Mbak Bu, yang cuma dibawa ke kuburan. Yatba'ul mayyit salasa, yang mengikuti orang mati itu ada 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, ahluhu wa maluhu, hartanya, wa amaluhu. Tapi kata Nabi Muhammad, yarjiu isnani, yang 2 enggak setia, yang katanya dulu di dunia saya setia terhadap dunia, terhadap keluarga, begitu mati yang 2 enggak setia, pulang keluarganya, pulang hartanya, golengnya, bantaleh, nggih napa nggih? Pulang, Mbak Bu, ndak mau ikut dikubur, keluarganya juga pulang, yang katanya cinta dunia akhirat, sehidup semati, ngapus. Kalau ada orang ngomong aku cinta padamu sehidup semati dekmu, ya, aku cinta kepadamu sehidup semati, bohong itu dulur. Ya, buktine napa? Usah digawa nang kuburan, pas bengi mati diturukan nang peloncoh, kadung memang cinta sehidup semati, kelonono ya sampai subuh. Kira-kira wani berani sampean ngeloni orang mati sampai subuh? Insya Allah pada melayu dulur, pasti keloni tangi melayu rika dulur, urip maning mbak diwara setan dindedin, ada buru kapi taretan takok cakna cinta sehidup semati. Kita etanem tedung diturokaan neng klencak nggih, teng ranjang niku tempat tidur. Ndak ada yang berani dekat, Pak. Iya, ya paling wani lungguh rada ada dulur. Ya Allah, katanya cinta hidup semati. Ternyata yang katanya setia meninggalkan kita, harta meninggalkan kita, keluarga meninggalkan kita. Apa yang setia dengan kita? Amal. Yang padahal ketika hidup di dunia banyak disia-siakan amal soleh. Sholat banyak disia-siakan, pengajian banyak disia-siakan. Tak penting, ngaji lah penting, dzikir lah penting, saya penting duit. Panganan ikut duit lewes mati. Ternyata uang tidak bisa menolong saudara. Bahkan kalau kau tahan hartamu, duniamu, sebab mengikuti sifat kikir, sifat melit, akan menjadi siksaan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai para rawuh yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita akan ditawarkan ladang akhirat yang besar-besaran, nggih, yaitu ibadah puasa Ramadan, baik ibadah wajibnya atau ibadah sunnah 1 bulan penuh. Ayo monggo diniati mulai sakniki para rawuh, yang mungkin kemarin belum ada niatkan mulai sekarang. Donga nedhi teng Gusti Allah, Gusti menawi kawula ni panjenengan niki Gusti diparingi urip dawa tepanggih bulan suci Ramadan, kula niat akan menghatamkan Al-Qur'an, kula niat
maca istighfar 1000 saben dalu, maca sholawat 1000 saben bengi. Gusti, kula niat setiap hari akan bersedekah, saya akan berbuat baik, saya akan penuhi hari-hari Ramadan saya dengan amalan soleh. Gusti, niat Pak Bu, insya Allah nek niate temenanan jujur, maka akan mendorong semangat panjenengan meraih sebanyak-banyaknya ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Bon Pak, pembukaannya kan dawa, yang maca kitab nih dulur. Kita lanjutkan nggih kajian kitabnya. Ya kurang 6-7 menit ya. Saya lanjutkan karena setengah 9 sudah harus selesai. Para rawuh yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kajian kitab akhlak kita pada pagi hari ini, melanjutkan babnya apa tadi? Kecintaan terhadap kedua orang tua. Berkata muallif hadal kitab, inna walidaik, sesungguhnya kedua orang tuamu adalah orang yang senantiasa selalu mencintaimu dengan kecintaan yang sangat besar. Wahuma, dan keduanya adalah merupakan penyebab keberadaanmu di dunia ini. Dan sungguh ketahuilah betapa beliau orang tua kita amat sangat merasakan letih, amat sangat merasakan capek dengan keletihan yang sangat di masa-masa memelihara kita anak-anaknya ini, memelihara kalian, kata guru kita, membesarkanmu, memperhatikanmu, mengawasimu, mendidikmu dari sejak di kandungan, keluar, mulai ketika lahir sudah diajarkan dengan kalimat-kalimat yang indah, dibacakan adzan, walaupun tidak harus laki, perempuan boleh, nggih, tidak harus suami, ibu boleh mengadzani, boleh. Dan mengadani bayi itu tidak perlu kayak ngadan masjid, nggih. Adzan masjid dienakno wanter-wanteran, tidak perlu Pak. Itu khusus ngundang orang sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iku ngundang wong sholat. Bayi aja anter, kaget Bu, nangis engko. Kadung bayi pelan biain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pelan. Bayi kaya ada nih masjid jamek rek kaya. Hai, kumpleng kupinge dulur. Nggih. Aja anter-anter kandung bayi. Mas yo hing bapak hing paran-paran. Cuma lebih afdol bapaknya. Kalau ibunya mau ngadani silakan. Sebab itu ada pendidikan, pengenalan pertama dari orang tua kepada anak akan tauhid, mengenal Allah sang pencipta. Nggih napa nggih? Menganyar-nganyari tauhid, yang mana sak derenge waktu di alam arwah sudah mengenal Allah, tauhid, iman kepada Allah. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian, katanya Allah dahulu ketika di alam arwah. Kita ini yang ketika di alam arwah, dulu Allah sudah berkata di hadapan kita dengan firman-Nya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Bagaimana jawaban sampean arwah-arwah saat itu? Qalu bala syahidna. Ternyata ruh-ruh kita itu iman dulu ketika di alam arwah, Pak. Bu, iman ruh-ruh kita dulu ketika di alam arwah. Makanya ruh ketika akan dipindah, ruh kita ketika akan dipindah di jasad kita ini tidak mau. Ruh ini kok asalnya nolak, mboten purun, kempal kali jasad. Kenapa? Sudah iman dengan keimanan yang sempurna, sudah fanah billah ma Allah, merasakan nikmatnya ma Allah. Tapi ketika Allah akan mentakdirkan masuk ke jasad, awalnya ruh itu nolak, Pak Bu, mboten purun. Tapi karena sudah ketentuan Allah, ditiupkanlah ruh ke dalam tubuh kita, masuk, dipaksa sama Allah, akhirnya roh masuk ke jasad manusia. Tapi ternyata setelah mengalami hidup bersama jasad, merasakan nikmatnya jasad, nikmatnya makanan, nikmatnya minum, nikmatnya beristri, gitu nggih? Nikmatnya bersuami, nikmatnya berumah tangga, nikmat bersama jasad. Ternyata ketika akan dicabut oleh Allah, ruh pun juga sama, gak mau keluar, Bu. Aslinya runeh wong kang nonton jasad niki ketika mau dicabut nolak, gak mau keluar. Baik rohnya orang kafir ataupun rohnya orang Islam, baik rohnya orang jahat, maksiat ataupun rohnya orang yang taat, sama, cuma ada perbedaan. Kalau rohnya orang kafir, rohnya orang maksiat, dicabut oleh Allah, akan dicabut oleh malaikat
Israel tidak mau, kenapa? Karena sudah terlanjur merasakan nikmatnya tubuh, karena sudah terlanjur merasakan nikmatnya kemaksiatan, dan karena takut siksa neraka di depan menghadang, diperlihatkan, takut, wedi Pak Bu. Itu orang yang kafir dan orang yang maksiat. Lalu bagaimana dengan ruhnya orang muslim dan ruhnya orang yang taat? Sama, tidak mau keluar juga Pak Bu, seperti semula ketika mau dimasukkan ke jasad tidak mau, begitu juga ketika mau dikeluarkan dari jasad dia tidak mau. Tapi beda ruhe sampeyan ini, yang tadinya tidak mau, ruhnya orang Islam atau ruhnya orang yang taat, ketika mau dicabut tidak mau. Tapi kenapa kok terus mau? Ternyata penyebabnya ruh itu mau keluar setelah diperlihatkan di mana tempatnya orang-orang yang iman dan taat kepada Allah. Setelah ditampakkan surga, ditampakkan nikmat surga, maka rindu untuk bisa cepat sampai ke surga. Yang kedua, kenapa pada akhirnya ruh yang di jasad ini keluar dari jasad yang tadinya tidak mau menolak? Kenapa? Karena merasa ibadah masih kurang, tabungan masih belum banyak, walaupun sudah banyak ibadah yang dilakukan. Jadi berbeda masalah tidak maunya, kalau keluarnya sama-sama tidak mau aslinya, para bapak, para ibu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu kita, orang tua kita, betapa menjaga kita, memelihara kita, khususnya para ibu-ibu kita, hadirin, ngerawat bayi, jabang bayi yang ada di perut. Begitu lahir dijaga, dijaga, para bapak, para ibu. Walaupun capek, lesuh, letih, siapa yang enggak letih? Tanyakan sama ibu-ibu kita, capeknya merawat kita, para bapak, para ibu. Tapi seakan-akan mereka menikmati. Ternyata betul sebagaimana yang dikatakan di sini, walakinnahuma masrurani bidzalika. Tetapi kedua orang tua kita, bapak dan ibu kita, ternyata para rawuh, ketika merawat kita, ketika mengawasi kita, membesarkan kita, memelihara kita, mereka memelihara kita, membesarkan kita dengan penuh rasa gembira. Sampai kadang dia tidak ingat kalau itu anaknya. Anak itu apa? Anak itu apa? Padahal hang ngomong hang duwe anak isopo jare aku. Nggih napa nggih Bu? Aduh, putune sapa? Mbiyae ngoro pisan mbiyae. Padahal putuhe dewek lagi takon. Andai kata bisa ngomong, iso anake Riko, Mak. Iya, lihat orang tua kita seneng, sakit dipikiri, kadang mboten iso turu, nggih napa nggih? Kadang andai kata beliau sakit, beliau tidak merasakan sakitnya, tapi merasakan sakitnya anak. Tidak tidur, kadang keluar malam nuju nyari dokter, cari orang pinter. Saya dulu ingat orang tua saya, Bu, kula niki masih kecil dulu sering sawanen, nggih. Sering sawanen dari Banyuwangi, suka nangis malam. Itu biasanya kalau bayi suka nangis diganggu oleh setan Ummus Sibyan. Karena setiap bayi yang lahir itu ada setannya, namanya Ummus Sibyan. Makanya kenapa orang tua kita ketika kita lahir diadani supaya nopo? Setan yang ada menyertai bayi yang lahir lari. Karena adzan itu bukan untuk manggil sholat saja, tetapi ia juga bisa untuk apa? Ngusir setan, sebagaimana sabdanya Rasulullah. Ya, apabila dikumandangkan adzan, ya, setan tuh kalau mendengar kumandang adzan, kata Nabi, maka akan lari menjauh, bahkan terkentut-kentut. Saking wedine dulur. Makanya kan adzan dibuat ngadani bayi, bahkan ada yang adzan mengadani mayit, nggih. Itu dalam rangka apa? Mengingatkan Allah sebagai pencipta, Allah sebagai Tuhannya, para bapak ibu ini melakukan Allah. Dididik, dipelihara, dijaga kita. Sakit dicarikan obat, tidak minta jasa. Apa pernah keluar dari lisan orang tua kita, gantiin jasa isun, mulai ngelahir nasiroh, ambil ngedek nasiroh, gantiin? Tidak ada, gitu bagaimana? Tidak ada, Pak. Walaupun disakiti sama anak, ya Allah. Mulanya para rawuh penting cinta kepada kedua orang tua ini, nggih. Sebelum mencintai yang lainnya, setelah cinta kepada Allah dan Rasul, cintai orang tuamu. Niki mboten wong tuwa yang dicintai, pacare yang dicintai. Orang tuanya ketika dulu masih bujang dicintai,
begitu menikah kurang dicintai, sudah kurang diperhatikan, maka jangan sampai lepas hilang ya dari hubungan erat kasih sayang terhadap orang tua kita, para anaknya, agar terus mendapatkan berkah daripada orang tua kita. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit disampaikan menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang barokah, menjadi motivasi kita untuk semangat menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, dan terus sebagai anak bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, khususnya panjenengan yang masih diberi orang tua hidup di dunia. Itu adalah pintu surganya panjenengan, kunci swarganya panjenengan. Kalaulah mereka sudah mati, maka kunci itu sudah tidak ada lagi. Anda sendiri yang harus mengusahakan mencari kuncinya. Maka beruntung Bapak Ibu yang masih punya orang tua yang kurang berbakti ketika masih muda dulu. Ayo baktikan yang masih hidup orang tuanya, nggih. Abdikan diri kepada orang tuanya. Jangan pernah merasa lesu, capek daripada mengabdi kepada orang tua, karena nanti akan berbalas dengan balasan yang berlipat-lipat. Kalau Anda berbakti kepada kedua orang tua Anda, maka anak di kemudian hari akan membaktikan dirinya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan manfaat, barokah, niki mawon para rawuh. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Walafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.